dan selalu tersenyum. Cara saya menyikapi kegagalan adalah saya tidak pernah menerima atau menganggap kegagalan itu adalah akhir dari satu perjuangan. Oke, ada Mario Louis Givano P. Oke, untuk Mario, untuk operator silakan. Mereka nyalakan. Ini operator mereka. Adanya di mana, Fat? Operator. Di Jakarta atau di mana? Operator adanya di Jakarta, Pak. Oke, tapi yang ikut seluruh Indonesia ya? Ada yang di luar Indonesia nggak yang ikut? Untuk tadi sih nggak ada sih, Pak. Untuk tadi, tapi dari ujung ke ujung Indonesia udah pasti ada, Pak. Tentunya di acara Indonesia Mela Connect ini. Di Kairo nih ada nih Aurora Hanifia. Nanti ketemu ya pas aku ke Kairo insya Allah. Bima, NTB. Wow, Bima. Oke, Pak. Baik, saya bacakan aja, Pak. Kayaknya Mario ingin Panjang CEO nih, Rudi Firmansyah. Kamsahamnida. Jadi gini, Pak, ada pertanyaan dari Mario. Selamat sore, Pak Sandiaga Uno. Saya Mario dari Jombang. Saya ingin bertanya apa yang dapat dilakukan oleh pemuda-pemudi penerus bangsa di saat pandemi ini yang mana kebanyakan guru dan sekolah hanya menuntut nilai dan hafalan. Menurut Bapak, apa yang dapat kita lakukan agar kita ke depannya dapat bersaing di dunia internasional dan tidak hilang masa depan kita karena pandemi virus corona ini? Terima kasih. Itu Pak pertanyaannya. Oke, Mario dari Jombang. Saya akan membacakan beberapa pesan yang saya terima dari Presiden Amerika George Bush. Wow. Ini suratnya di kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak, Fat? Ada kurang jelas sih, Pak. Ini ya. Oh ya, kelihatan udah. Kelihatan ya. Saya bacain aja ya. Beberapa poinnya untuk anak muda. Ready, Mario dari Jombang? Untuk anak-anak muda yang saat ini sedang mungkin banyak dituntut nilai, hafalan di tengah-tengah pandemi yang mengkhawatirkan, ada pesan dari Presiden Amerika George Bush, yaitu satu, jika kita dalam keadaan yang sulit, bersikap optimislah, karena di balik kesulitan ada kemudahan. Wah, George Bush menulis di balik kesulitan ada tantangan, setelah kita bisa lalui tantangan tersebut akan meraih kesuksesan. Kedua, Mario, jangan menyalahkan keadaan. Jangan menyalahkan guru-guru. Jangan menyalahkan lingkungan dan keluarga. Tapi selalulah bersikap positif. Oh, ini konsepnya husnuzon ini. Nggak boleh suuzon. Nggak boleh menyalahkan. Dan yang ketiga, ini kayaknya buat saya cocok nih. Don't talk all the time. Listen to your friends and mentors and learn from them. Jangan terlalu banyak bicara, tapi justru dengarlah ilmu dari lingkungan teman sekitar dan mentor. Jadi kita harus punya mentor dan belajar dari mereka. Jadi itu 3 hal yang disampaikan di tengah seperti ini untuk kita berkontribusi buat negara. Mudah sekali bahwa anak-anak muda yang pertama menyikapi
pandemi, menyikapi kesulitan dengan pembelajaran jarak jauh seperti ini adalah selalu yakin dan optimis. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kedua, jangan menyalahkan situasi. Percayalah takdir Allah, takdir Tuhan Yang Maha Kuasa adalah yang terbaik. Husnuzon. George Bush nggak nulis husnuzon, ini terjemahan saya husnuzon. Dan terakhir, dengarlah nasihat dari lingkungan sekitar kita, terutama mentor. Jangan terlalu banyak hanya mendominasi dengan pengetahuan yang kita miliki dan berbicara terus-menerus. Jadi itu pesannya dari George Bush. Saya bacakan langsung. Ini saya dapatkan dalam kumpulan buku berjudul Letter from Leaders. Jadi ini surat-surat dari pemimpin bangsa, pemimpin internasional, pemimpin global kepada anak-anak muda di seluruh dunia. Keren banget bukunya ya Pak. Oke Pak, ini mungkin kita ada satu pertanyaan lagi Pak untuk menutup di sesi hari ini. Boleh. Jadi ada namanya Andita Apriliandi. Jadi dia menanyakan, begini Pak, saya siswa SMA, saya suka berkompetensi. Menurut saya berkompetensi adalah cara kita untuk mengembangkan potensi. Kadang di setiap kompetisi gagal adalah hal yang wajar. Namun itu semua tidak menjadikan diri kita menyerah. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Sandiaga Uno memaknai sebuah kegagalan serta bagaimana cara bangkit dari kegagalan? Itu Pak pertanyaannya. Pertama, saya berterima kasih sama Nindita. Ini bukan berkompetensi, bro. Berkompetisi. Jadi memang walaupun di era kolaborasi, kita sangat juga bisa melatih diri dengan terus berkompetisi. Namun, dalam kompetisi itu kan ada kalah menang. Kita harus menyikapi secara sportif. Kalau kita kalah, kita jangan galau. Kita jangan terus putus asa, patah semangat. Tapi kita harus memperbaiki diri kita agar tampil lebih baik dalam kompetisi selanjutnya. Tapi jika kita lagi menang, jangan sombong, jangan jumawa, jangan nyorake. Menang, ojo nyorake. Karena menurut saya bahwa menang itu ya karena mungkin hari itu kita beruntung atau hari itu kita punya strategi yang baik. Karena hidup ini adalah seperti roda yang berputar, kadang-kadang di atas. Kalau di atas kita harusnya bersyukur. Tapi kadang-kadang di bawah, roda itu kan berputar. Kalau lagi di bawah, ya kita bersabar. Dan selalu tersenyum. Cara saya menyikapi kegagalan adalah saya tidak pernah menerima atau menganggap kegagalan itu adalah akhir dari satu perjuangan. Perjuangan harus terus kita upayakan. Kegagalan itu saya yakini dan saya maknai sebagai anak tangga menuju kesuksesan. Jadi waktu saya membuka usaha, saya awali dari kegagalan. Saya gagal karena saya di PHK, kehilangan pekerjaan. Saya memulai usaha, enggak langsung sukses. Jatuh berkali-kali. Enggak bisa mendapatkan kesempatan dari klien. Tapi saya menyikapi bahwa ini adalah batu loncatan kita. Supaya setiap kali kita gagal, kita memperbaiki diri. Continuous life improvement. Jadi setiap kita gagal, kita belajar. Oh, berarti kita kurang memberikan layanan atau kurang memberikan solusi kepada calon mitra kita. Jadi itulah Nindita, saya menyemangati diri. Kemarin juga Pilgub di DKI, alhamdulillah, roda di atas, bersyukur mendapat amanah. Tapi saya meyakini sebentar lagi roda akan diputar dan saya akan ada di bawah. Dan itu saya rasakan waktu Pilpres 2019. Saya ada di bawah. Tapi pada saat itu apakah saya merasa galau? Oke, galau sedikit. Tapi setelah itu harus bersabar karena kita harus optimis. Karena kita melihat sebentar lagi kita akan ada di atas lagi. Tapi kalau di atas
Kita jangan sombong, karena sebentar lagi kita akan ada di bawah lagi. Jadi harus terus melihat kehidupan itu sebagai roda yang berputar. Yakin bahwa kegagalan adalah prasyarat kita untuk menikmati kesuksesan. Terima kasih atas kesempatannya Indonesia Millennial Connect. Tanpa terasa 1 jam sudah berlalu. Arafat keren banget MC-nya. Dan saya ingin memberikan love. Mana nih tanda love buat Arafat nih? Oh, dimatiin nih. Oh, ada nih. Saya mau kasih love. Love buat Arafat yang sudah jadi MC keren banget, moderator. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Semoga di lain kesempatan Indonesia Millennial Connect bisa mengundang saya lagi dan saya bisa berinteraksi, saling belajar, dan terima kasih sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah ternyata baik, saya akan menyimpulkan dari Pak Sandiaga Uno tentang membedah long learning sebagai penentu suksesnya berkarir. Jadi sangat penting banget ya kaum milenial. Jadi untuk para teman-teman jangan pernah patah semangat untuk belajar, karena teman-teman bisa belajar di mana saja, mulai dari ruang lingkup internal, kampus, sekolah, baik masyarakat ataupun ruang lingkup pergaulan kita nih tentunya. Jadi teman-teman jangan pernah menyia-nyiakan waktu untuk terus belajar demi sebuah cita-cita teman-teman yang sangat diimpikan. Mungkin itu kesimpulannya. Jadi sebelum materinya selesai, alangkah baiknya kita foto bersama dulu dengan Papa Online kita nih. Foto bersama Papa Online. Thank you Arafat, you're the best. Oke, untuk silakan untuk foto. Operator, silakan posenya masing-masing. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Oh iya Pak, mungkin Pak Online bisa mengajak nih ke teman-teman semua untuk berdonasi di acara Idusip ini. Karena kan donasi tersebut akan disalurkan bagi pelajar yang terdampak COVID-19. Dan sekaligus closing statement untuk webinar hari ini. Oke, mari kita berdonasi, karena dengan berdonasi sekecil apapun donasi kita itu akan meringankan dan memberikan bantuan yang luar biasa kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, baik kesehatan maupun ekonominya. Saya mengajak kita terus berdonasi karena berbagi itu memberikan satu manfaat bagi kita. Baik dari segi tentunya dari segi agama maupun juga berbagi memberikan kesempatan kepada kita untuk meningkatkan rasa kepedulian kita. Dan closing statement saya, di tengah pandemi memang semua terasa sulit. Ekonomi seakan semakin terjepit. Tapi kita semua harus bangkit. Ayo teman-teman menang melawan COVID bersama Indonesia Millennial Connect. Yes, we can do it. Terima kasih, sukses selalu. Oke, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Saya selaku panitia ingin terima kasih kepada Papa Online sekaligus Dewan Penasehat Indonesia Millennial Connect juga nih, karena sudah menyempatkan waktu di acara Idusip ini. Dan untuk selanjutnya Papa Online bisa menyempatkan lagi untuk hadir dan mengisi di acara Indonesia Millennial Connect ini nih Pak. Oke Pak. Makasih, bye-bye, dadah-dadah.